Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi edukasi bareng saya, Reza. Saya akan berbagi informasi kesehatan, khususnya yang masih dianggap tabu oleh banyak orang, tapi penting banget untuk dibahas. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Hari ini, kita akan ngobrol soal ejakulasi dini, topik yang sering bikin malu, sering dianggap aib, tapi faktanya dialami oleh banyak pria dan bisa diatasi kalau kita tahu caranya. Oke, mari kita mulai dari definisinya. Ejakulasi dini adalah kondisi ketika seorang pria mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma terlalu cepat saat berhubungan seksual. Biasanya dalam waktu 1 menit setelah penetrasi, atau bahkan sebelum penetrasi sama sekali. Ini bukan cuma soal waktu, tapi juga tentang rasa frustrasi, kecewa, dan kurangnya kontrol atas ejakulasi itu sendiri. Jadi, bukan cuma cepat selesai, tapi lebih ke enggak bisa mengendalikan. Kalian mungkin kaget, tapi ejakulasi dini adalah salah satu masalah seksual yang paling umum dialami pria. Berdasarkan beberapa penelitian, 1 dari 3 pria pernah mengalami kondisi ini di suatu titik dalam hidup mereka. Jadi kalau kamu mengalami ini, kamu bukan sendirian. Ini umum dan bisa dibantu. Nah, apa sih penyebabnya? Ejakulasi dini bisa disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, dan bahkan hubungan intrapersonal. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor psikologis, kecemasan performa, takut nggak bisa memuaskan pasangan, rasa bersalah, stres berlebih, trauma masa lalu. Faktor biologis, kadar serotonin di otak yang rendah, gangguan hormon tertentu, masalah prostat atau tiroid. Faktor hubungan yang tidak sehat, kurangnya komunikasi seksual, ekspektasi pasangan yang tidak realistis. Jadi, penyebabnya bisa kompleks, kadang gabungan dari beberapa hal. Tapi kabar baiknya, semua bisa ditangani. Kalau kamu merasa punya masalah dengan ejakulasi dini, langkah pertama adalah jangan langsung panik. Ejakulasi dini sesekali itu wajar, apalagi dalam situasi tertentu, seperti setelah lama tidak berhubungan seksual. Tapi kalau kamu merasa ini terjadi terus-menerus dan mulai mempengaruhi kualitas hubungan atau rasa percaya diri, maka saatnya konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan seperti psikolog, androlog, atau perawat klinis seksual. Biasanya diagnosis dilakukan berdasarkan wawancara klinis. Kita akan tanya durasi, kontrol ejakulasi, dampaknya ke psikologis, dan sebagainya. Kadang ada pemeriksaan fisik atau lab kalau dicurigai ada masalah hormonal. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengatasi ejakulasi dini? Ada banyak pendekatan, tergantung penyebab dan tingkat keparahannya. 1. Terapi perilaku. Teknik stop-start, berhenti saat sudah hampir ejakulasi, lalu mulai lagi setelah sensasi meredah. Teknik squeeze, menekan bagian bawah penis sebelum ejakulasi untuk menurunkan sensasi. Latihan otot dasar panggul atau latihan Kegel. Latihan ini memperkuat otot pubu oksigeus yang bantu mengontrol ejakulasi. Dilakukan rutin 3-4 kali sehari. Konseling atau terapi psikoseksual untuk mengatasi masalah kecemasan, trauma, atau dinamika hubungan. Obat-obatan, antidepresan seperti SSRI bisa menunda ejakulasi. Krim atau semprotan anestesi lokal mengurangi sensitivitas. Tapi semua ini harus dengan pengawasan tenaga medis ya. Komunikasi pasangan, penting untuk terbuka sama pasangan. Jangan simpan sendiri. Banyak banget mitos yang beredar dan bikin orang salah paham. Yuk kita luruskan. Mitos yang pertama, ejakulasi dini itu tanda pria tidak jantan. Salah, ini kondisi medis, bukan soal kejantanan. Mitos yang kedua, kalau kamu cinta pasanganmu, kamu pasti bisa tahan lama. Salah, cinta dan kontrol fisiologis itu 2 hal yang berbeda. Ejakulasi dini tidak bisa disembuhkan. Salah, bisa banget, dengan terapi yang tepat dan konsisten. Beberapa tips ringan yang bisa dilakukan sehari-hari. 1. Hindari stres berlebihan. 2. Kurangi konsumsi alkohol dan rokok. 3. Olahraga rutin. 4. Tidur cukup. 5. Latihan teknik pernapasan untuk relaksasi saat berhubungan seksual. Kalau ejakulasi dini terjadi terus-menerus,
membuat kamu atau pasangan stres, atau mulai mengganggu kehidupan sosial dan emosional, saatnya cari bantuan profesional. Ingat, ini bukan soal kurang kuat, tapi kondisi medis yang bisa diatasi. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita soal ejakulasi dini. Harapannya kamu jadi lebih paham, nggak malu lagi, dan tahu bahwa ada harapan dan solusi. Jangan pernah merasa sendiri. Banyak pria yang mengalami hal yang sama, dan dengan edukasi dan bantuan yang tepat, kamu bisa mengelolanya. Kalau kamu merasa ini topik yang penting, jangan ragu share ke teman, pasangan, atau siapapun yang mungkin butuh info ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, bareng Syah Reza, kita belajar bareng biar hidup lebih sehat dan bahagia.